Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang berbahagia dan seluruh sahabat GKPS TV yang terkasih. Pagi ini firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari kitab Kejadian 33 ayat 4. Saya akan membaca firman Tuhan. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang berbahagia, ungkapan kuno berkata, singkat hidup mendendam, tetapi nikmat hidup memaafkan. Pada pagi ini kita akan belajar sebuah peristiwa dari dua orang bersaudara, Esau dan Yakub. Kalau kita membaca pada Alkitab kita menemukan akar dari konflik Esau dan Yakub adalah karena sebuah sikap dari Yakub yang mengambil berkat kesulungan dari saudaranya Esau. Sampai akhirnya kita tahu Yakub lari karena dia takut diancam, dibunuh oleh saudaranya yang bernama Esau. Saudara-saudariku, beberapa puluh tahun sesudah peristiwa itu, kita tahu bagaimana Allah menggerakkan hati mereka untuk bertemu. Allah menggerakkan hati Esau untuk lunak dan dapat mengampuni saudaranya. Dan kita tahu bagaimana juga Yakub dengan semangat yakin percaya pada Allah. Dia akhirnya memenuhi apa keinginan Tuhan untuk kembali ke negeri di mana dia berasal. Saudara-saudariku, kita tahu memang Yakub saat proses itu akan tiba. Dia menggunakan juga cara sebab dia masih punya ketakutan. Jangan-jangan saudaranya Esau masih menyimpan dendam untuknya. Tetapi saudara-saudariku sekalian, kita tahu apa yang terjadi. Begitu Esau melihat saudaranya Yakub, maka dia berlari, maka dia memeluk dan mencium saudaranya Yakub. Akhirnya mereka dalam tangisan saling berpelukan untuk mengungkapkan kerinduan di hati mereka masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, memaafkan memang tidak gampang. Melupakan masa lalu tidaklah gampang. Melupakan kesakitan karena apa yang dilakukan orang memang bukan perkara yang mudah. Tetapi pagi ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Belajar dari dua Yusuf dan Esau yang bersaudara. Meskipun membutuhkan sekian puluh tahun untuk sebuah rekonsiliasi, perdamaian hati, perdamaian pikiran. Yang ingin juga firman ini katakan bagi kita. Marilah dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan terus mengejar waktu dan kesempatan untuk terus saling memaafkan antara yang satu dengan yang lain. Memang kita tahu ada banyak orang yang masih menyimpan dendam, sampai pada akhirnya dendam itu juga membuat dia akhirnya melupakan keinginan Tuhan dalam dirinya. Bahkan ada banyak orang yang tidak bisa melupakan perbuatan orang lain yang tidak menyenangkan hatinya di dalam hidup dan pikirannya. Tetapi saat pagi ini firman Tuhan mengingatkan kita pentingnya hidup untuk saling mengampuni dan memaafkan. Kiranya itu juga akan terus dapat kita lakukan dalam tingkat kehidupan kita sampai pada akhirnya. Sekali lagi, singkat hidup mendendam, tetapi lihat betapa nikmatnya hidup memaafkan. Kita dapat memiliki persoalan dengan orang lain, dengan saudara kita. Mungkin karena warisan, mungkin karena harta, atau karena apa saja. Tetapi pada pagi ini, milikilah semangat untuk mengampuni orang. Sebagaimana Yesus pernah berkata, kasihilah musuhmu sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Sekalipun itu sulit, kita percaya kuasa Roh Kudus akan menguatkan kita untuk dapat memulihkan hati kita dan belajar menerima, mengampuni, dan melupakan segala yang sakit. Jadilah dan tampillah sebagai pembawa damai dalam kehidupanmu. Tuhan bersama dengan kita. Amin.